Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan Allah dan juga dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi di hari ini yaitu materi baru ya, teladan para nabi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum lanjut materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini ya, nabi yang akan kita bahas pertama keteladanannya yaitu Nabi Nuh. Nah, baiklah, bagaimana kelanjutannya? Silahkan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai materi di hari ini, yaitu keteladanan akhlak Nabi Nuh alaihi salam. Mata pelajaran al-Islam. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya selama 950 tahun. Dalam beberapa riwayat diterangkan, saat diutus menjadi rasul, Nabi Nuh berusia kurang lebih 400 tahun. Semula di antara kaum Nabi Nuh terdapat 5 orang soleh. Mereka dikagumi oleh banyak orang karena kedermawanan dan perhatian mereka terhadap masyarakat. Mereka ialah yang pertama Wad, yang kedua Suwa, yang ketiga Yagus, yang keempat Ya'uk, yang kelima Nasr. Nah, setelah mereka meninggal dunia, banyak orang merasa kehilangan. Mereka bahkan banyak yang menangis dan terus berdoa untuk kelimanya. Saat itu setan mulai merasuk dan berusaha menyesatkan kaum Nabi Nuh. Setan berbisik kepada mereka untuk mengabadikan kelima tokoh itu. Caranya, mereka harus membuat patung dengan ukuran tubuh, wajah dan pakaian yang disesuaikan dengan kelimanya. Nah, ternyata setan berhasil membujuk kaum Nabi Nuh membuat patung. Kemudian setan membujuk mereka untuk memuliakan patung itu. Mereka mulai menyembahnya dan membawa sesajian. Nah, setelah hampir semua penduduk berbuat syirik kepada Allah, diutuslah Nabi Nuh kepada mereka. Beliau berusaha memberikan penjelasan bahwa kelakuan mereka dimurkai Allah. Bukannya mendengar dakwah Nabi Nuh, mereka malah menghina dan mengucilkannya. Menurut mereka, perbuatan mereka itu mengikuti adat orang tua dan nenek moyang. Mereka menganggap kemakmuran merupakan berkah dan pemberian dari patung mereka. Nabi Nuh tidak menyerah. Beliau terus berusaha berdakwah walaupun mereka mengabaikannya. Setelah lama berdakwah, pengikut sang Nabi hanyalah orang-orang miskin. Bahkan jumlahnya kurang dari 100 orang. Nah, akhirnya Nabi Nuh memiliki 4 orang anak ya, yang bernama Kan, Syam, Yafits, dan Kan'an. Dari keempat anaknya itu terdapat anak yang sangat menentang dakwah Nabi Nuh. Dialah Kan'an. Nah, istri Nabi Nuh pun ternyata berbuat syirik. Namanya yaitu Wafilah. Sumber lain menyebutkan namanya Namaha binti Zila. Nah ya, tantangan dakwah Nabi Nuh ini semakin berat. Yang menentangnya bahkan keluarganya sendiri. Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah bahwa kaumnya menolak dakwahnya. Allah mulai mengazab kaum Nabi Nuh.
kemarau panjang tiba-tiba, lalu kebun-kebun mulai kering. Nah, binatang banyak yang mati kelaparan. Namun kaum Nabi Nuh bukannya sadar dan memohon ampun kepada Allah, mereka malah terus berbuat syirik dengan menyembah patung. Nabi Nuh kembali mengajak mereka menghentikan perbuatan itu. Ternyata di luar dugaan Nabi Nuh, mereka tetap menolak. Menurut mereka, bencana kekeringan justru disebabkan adanya Nabi Nuh. Bahkan Kan'an anaknya sendiri menentang sang ayah, yaitu dengan azab dari Allah. Kalau memang benar, Allah akan mengazab mereka. Jadi Kan'an ini malah menentang Nabi Nuh. Nah, sebenarnya kaum Nabi Nuh pernah bersedia mengikuti ajakan Nabi Nuh. Namun ada syaratnya, kata mereka. Nabi Nuh harus meninggalkan para pengikutnya yang miskin. Mereka merasa malu jika harus bersama-sama dengan orang-orang miskin. Nabi Nuh tidak menerima syarat itu. Walaupun para pengikutnya miskin, tetapi mereka takut kepada Allah. Nah, melihat kekeras kepalaannya kaum Nabi Nuh ini, akhirnya Nabi Nuh kembali berdoa dan mengadu kepada Allah. Lalu Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat perahu atau bahtera yang sangat besar. Mereka pun lalu membuatnya dari pepohonan yang mulai kering. Ternyata ukurannya pun sangat besar. Perahu ini dibuat di sebuah padang pasir. Namun ketika itu orang-orang kafir pada saat itu melihat apa yang sedang Nabi Nuh dan pengikutnya kerjakan. Nah, orang-orang musyrik ini menertawakan. Mereka menganggap Nabi Nuh itu sudah gila. Menurut mereka, Nabi Nuh gila karena bergaul dengan orang-orang miskin sambil tertawa. Dan juga Nabi Nuh dianggap gila. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, namun membuat perahu yang begitu besar. Nah, menurut mereka, apakah engkau Nuh, katanya, akan menarik perahu itu dengan unta? Nah, membuat perahu kok di padang pasir, katanya. Nah, dan juga di atas gunung. Dan Nabi Nuh pun dianggap gila. Nah, Nabi Nuh dan pengikutnya tidak menghiraukan. Mereka terus berusaha menyelesaikan perahu. Sekarang kalian tertawa, tetapi kelak sebaliknya kalian akan menangis, ucap Nabi Nuh. Nah, usai membuat perahu, Nabi Nuh menyuruh kepada pengikutnya yang perempuan dan anak-anak untuk segera masuk ke dalam perahu. Sementara bapak-bapak diperintahkan membawa berbagai binatang yang berpasang-pasangan. Tak lama langit pun mendung. Hujan turun dengan derasnya. Orang-orang musyrik mulai panik karena hujan datang tiba-tiba, deras dan tidak mau berhenti. Banjir besar pun terjadi. Rumah-rumah terendam. Orang-orang berlarian tanpa arah, dan patung-patung yang selama ini mereka sembah tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan patung-patung itu sendiri hancur diseret banjir. Nah, Kan'an anak Nabi Nuh berusaha naik ke bukit yang tinggi. Dari atas perahu, Nabi Nuh melihatnya. Beliau memanggil-manggil supaya Kan'an turut serta ikut naik ke perahunya. Nah, namun Kan'an tidak mau. Nah, kata dia, sampai kapanpun aku tidak akan ikut kepada ayah. Di bukit itu aku akan selamat, jawab Kan'an. Namun ternyata air banjir akhirnya merendam bukit. Nabi Nuh akhirnya sadar walaupun Kan'an anaknya, dia tidak selamat dari banjir karena mengingkari ajaran Allah. Begitu pula istri Nabi Nuh. Nah, ternyata banyak pendapat menyebutkan bahwa Nabi Nuh dan pengikutnya berada di atas perahu dalam waktu yang sangat lama. Pendapat yang paling populer menyebutkan yaitu kurang lebih 6 bulan lamanya. Selama itu dipastikan tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Nuh yang selamat dari azab Allah itu. Hanyalah para pengikut setia yang diselamatkan. Nah, berdasarkan surat Hud ayat 44, Allah pun menyurutkan air, lalu perahu Nabi Nuh berlabuh di bukit Judi. Nah, yang mana firman Allah seperti ini: wahai bumi, teranlah airmu, dan wahai langit, berhentilah menurunkan hujan. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi.
dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Nah, Bukit Jodi ini kurang lebih terletak di Armenia ya, sebelah selatan, berbatasan dengan Mesopotamia. Nah, ternyata inilah salah satu kisah Nabi Nuh ya. Siapapun yang menentang Allah dan menentang nabinya, maka Allah akan mengazabnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dari kisah singkat perjalanan Nabi Nuh kita dapat mengambil banyak hikmah dan pelajaran ya. Di antaranya satu, yaitu kita berhati-hati dengan tipu daya setan. Kedua, hendaklah bersabar dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, berjuang keras mengajak orang-orang untuk beriman dan beramal soleh. Keempat, menghindarkan diri dari hal-hal yang dimurkai Allah. Yang kelima, tidak mudah putus asa berbuat baik walaupun banyak mendapat celaan dan hinaan. Dan yang keenam, yakin akan pertolongan dari Allah selama berada dalam kebaikan. Nah, itulah anak-anak untuk materi kali ini. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak, sudah disimak dan dilihat videonya? Nah, itulah salah satu keteladanan Nabi Nuh. Nah ya, banyak keteladanan yang bisa kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi yang namanya nabi itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya dan keadaan dimaksum. Nah, maksudnya gimana? Dijaga ya dirinya, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Nah, jadi perbedaan antara kita dan nabi itu adalah kalau nabi oleh Allah sudah dimaksum ya, dijaga perbuatannya, tingkah lakunya ya. Nah, jadi dan dibimbing oleh Allah ya kepada jalan yang lurus. Sedangkan kita ya manusia biasa seperti kita, sama Allah pun sama dibimbing ketika kita mendapatkan hidayah atau kita ketika memiliki kemauan untuk berbuat baik. Nah, itu salah satunya adalah dibimbing oleh Allah. Cuman nah ya, kalau kita masih besar ya hawa nafsunya. Nah, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu ini? Yaitu salah satunya dengan cara memperbanyak berzikir dan meminta perlindungan kepada Allah dari setiap godaan setan yang terkutuk ya. Nah, itu. Nah, jadi nabi pun sama seperti kita, manusia biasa ya. Cuman kalau nabi tadi ya sama Allah Subhanahu wa taala itu oleh Allah sudah dimaksum ya. Nah, dan juga nabi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah mungkin untuk materi kali ini tentang Nabi Nuh ya. Nah, itu saja barangkali untuk materi di hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.